Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Peduli Ilmu Official. Nah, dalam video ini kita akan membahas mengenai modul 7 paket B, yakni materi teks eksposisi dari tema Ayo Peduli Lingkungan. Mari kita belajar bareng-bareng. Nah, teks eksposisi ini merupakan sebuah teks yang berisi gagasan yang dimuat secara singkat dan padat, dan bertujuan untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu agar dapat menambah ilmu pengetahuan sang pembaca. Dalam teks eksposisi itu disajikan agar gagasan penulis juga disertai faktanya. Kemudian, fakta yang disajikan itu untuk memperkuat gagasan yang disampaikan, lalu gagasan dan fakta kedua hal tersebut merupakan unsur utama teks eksposisi. Lanjut, pada slide selanjutnya, nah, di sini ada kegiatan mengidentifikasi teks eksposisi. Nah, dalam kegiatan mengidentifikasi teks eksposisi ini kita perlu memahami mengenai unsur-unsur teks eksposisi dan pola pengembangannya. Nah, dalam poin pertama itu mengenai gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Nah, gagasan itu berisi pernyataan dalam bentuk komentar, penilaian, saran, dorongan, atau bujukan. Gagasan disebut juga ide atau pendapatnya. Nah, ini juga terdapat contoh gagasan. Kemudian, fakta merupakan peristiwa yang nyata atau peristiwa sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta itu berfungsi untuk menguatkan gagasan sehingga membuat pembaca lebih yakin dengan teks yang disuguhkan. Nah, di sini juga terdapat contohnya. Kemudian, selanjutnya, ini juga terdapat contoh gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Nah, di sini juga ada contohnya, di sini bencana, kemudian di sini juga ada maknanya, lalu dampak juga di sini ada maknanya, kemudian hidrometeorologi, di sini juga ada maknanya ya. Kemudian, sebentar. Nah, di sini juga ada pola-pola pengembangan teks eksposisi. Jadi teks eksposisi ini disusun dengan pola-pola tertentu. Nah, di sini terdapat beberapa macam pola. Yang pertama yaitu pola umum ke khusus, kemudian pola khusus ke umum, lalu pola ilustrasi, kemudian pola perbandingan. Nah, dalam pola umum ke khusus ini menempatkan ide pokok paragraf pada awal paragraf yang berupa ide umum, kemudian ide-ide penjelas atau khusus diletakkan setelahnya. Pola ini disebut juga paragraf deduktif. Jadi kalau pola dari umum ke khusus dinamakan paragraf deduktif. Sedangkan pola khusus ke umum, pola ini memunculkan ide-ide khusus terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh ide umum. Pada bagian akhir teks berfungsi sebagai kesimpulan atau rangkuman dari gagasan sebelumnya. Nah, pola selanjutnya yaitu pola ilustrasi. Pola ini bercirikan penggunaan ilustrasi di dalam penyajian teks eksposisi. Nah, penggunaan ilustrasi yang konkret akan mendukung sebuah pendapat sebagai suatu bukti. Yang selanjutnya yaitu pola perbandingan. Pola perbandingan ini pembaca perlu diyakinkan mengenai suatu pendapat, oleh karenanya perbandingan dihadirkan untuk memberikan kesan kebenaran terhadap suatu pendapat. Jadi pembaca dapat secara yakin menerima pendapat kita yang dituangkan dalam gagasan umum dan diperjelas dengan gagasan penjelasnya. Kemudian, selanjutnya, yang kegiatan kedua yaitu kegiatan menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, dalam menyimpulkan isi teks eksposisi ini dari gagasan umum, dilakukan dengan cara menentukan gagasan umum tiap paragraf, kemudian tulis simpulkan isi teks berdasarkan gagasan umum tersebut dengan kalimat sendiri. Nah, di sini juga terdapat contohnya. Jadi, kalian harus menuliskan gagasan umum tiap paragraf, kemudian baru ditulis kesimpulannya. Sehingga kesimpulan itu sudah mencakup semua gagasan yang terdapat dalam paragraf. Lalu, slide selanjutnya mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya.
Nah, dalam hal ini terdiri dari 3, yaitu paragraf deduktif, paragraf campuran, dan paragraf induktif. Dalam paragraf deduktif ini merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Nah, gagasan umum ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat berikutnya itu adalah kalimat yang berisi gagasan penjelasnya. Jadi, paragraf deduktif ini terletak di awal, sedangkan paragraf induktif ini terletak pada akhir paragraf. Ingat-ingat ya, deduktif di awal, sedangkan paragraf induktif itu di akhir paragraf yang ditemukan pada kalimat penutup. Kemudian paragraf campuran ini merupakan paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal dan di akhir paragraf. Cukup bisa dipahami ya mengenai paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Deduktif itu D di awal, induktif itu di akhir, sedangkan campuran itu terletak di awal dan di akhir. Lalu selanjutnya, setelah kita sudah mempelajari mengenai tadi teks eksposisi, unsur-unsurnya, kemudian pola pengembangan, serta jenis-jenis dari paragraf teks eksposisi, maka kita sudah sampai di puncak materi pada bab 1 modul 7. Sekian materi yang saya paparkan, semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.